Halo, Halo, kembali lagi kembali di lagi di Ruang Ruang Ngobrol. Ngobrol. Kali ini kita akan ngobrolin soal film horor. Ya, ini Siksa kubur ya? enggak. Belum tayang. Enggak, itu enggak. Iya, itu enggak. Pengabdi Setan mungkin. Iya, iya. Itu enggak. Nah, ini telat sekali, aku tahu telat sekali. Tapi bukan itu kemasannya. bukan itu Jadi, kemasannya. Aku ini tahu akan telat oke sekali kok. ngobrolin Exhuma ya, kita telat sekali. Exhuma. Bagi yang bertanya-tanya, kenapa kok ada Mas Daris? Kan horor. Nah, Ya. itu. Nanti Nah, jawabannya di sini. Aku nonton duluan pada saat itu, Daris belum nonton. Dan Mas Bagas yang ngasih tahu kalau nonton, jadi memang nonton. Karena kan Ya. kerangka Exhuma kan bukan kerangka kita kan awalnya. Dan memang nggak untuk dibahas. Ah. Kita nggak untuk dibahas. Terus aku ngomong Daris tentang Exhuma. Terus ada temennya Daris yang bilang ke Daris bahwa Exhuma itu adalah komik ini. Ya, Exhuma itu adalah Ghost Hunt. Gitu. Bagi yang teman-teman yang mungkin teman-teman yang cewek ya, terutama cewek generasiku, mungkin atau generasi bawahku agak sekitar 5 sampai 8 tahun di bawahku tuh mungkin akan ngerti komik ini, Ghost Hunt. Dan ini juga ada sequelnya diterbitkan oleh Alex Media. Ada sequelnya ya? Ada. Nah, ketika aku makanya kan convince ini salah satu komik horor shoujo yang aku suka banget. Karena emang dia mengandalkan nuansa horor environmental, bukan horor jump scare, bukan hororan kita dibangun untuk memahami situasinya terlebih dahulu. Dan itu benar-benar dibangun ya. Biasanya horor kan enggak gitu kan. Maksudnya lebih ke horor aja. Lore-nya belakangan gitu loh. Nah, ini tuh lore-nya di depan baru belakangan anunya. Nah, itu makanya ketika aku coba nonton Exhuma dengan berbagai macam kompromi tentunya. Yes, dengan ketidaknyamanan di dalam. Dengan ketidaknyamanan di dalamnya. Ya. Paruh pertama memang menakutkan buatku ya, buatku sekali lagi. Aku tuh nonton gini. Karena lebih hantu. Di tengah nonton itu aku metu wae ya. Kayaknya cukup deh. Aku metu wae aku ceritanya wae gitu. Iya. Tapi ternyata setelah masuk ke bagian kedua tuh, nah baru nih aku ngerasa, iya nih, ini bener-bener Ghost Hunt nih. Elemennya Ghost Hunt tuh, terus kemudian Mas Bagas aku suruh baca. Mas Bagas. Dari 12 volume saya hanya kuat 2. Nah aku sebenarnya udah bilang ke Mas Bagas pertama, Mas, sampean kuat gak baca ini? Ya, ini shoujo. Iya, terus gue bilang, ya kalau genre-nya horor sih oke, karena horor kan kesukaanku. Ternyata delivery-nya shoujo itu memang secara teknis berbeda dengan shonen. Jadi aku nggak kuat gitu. Aku nggak kuat. 20 Mas Bagas. Gitu. Jadi ya udahlah gitu. Tapi oke lah, kita lihat kenapa sih Daris akhirnya mau nonton Exhuma di bioskop. Karena temannya dia bilang ini tuh mirip atau memang kayak Ghost Hunt. Jadi elemennya Exhuma itu kan memang orang punya profesi yang berhubungan dengan supranatural gitu. Terus kemudian dipanggil dan lintas profesi. Bukan lintas profesi, lintas kepercayaan. Oh iya, lintas kepercayaan, lintas disiplin ilmu gitu juga. Nah, yang terjadi dua dan ini juga sama persis banget kan. Sama bedanya adalah kalau di Exhuma itu sang dukun, bukan monster, environment, Banaspati, lingkungan. Ini bukan kuis sebenarnya. Tapi kenapa? Feng Shui, ahli Feng ahli Shui-nya itu kan bertemu karena menurut si dua orang dukun cowok cewek ini bahwa ini tuh ada hubungannya sama Feng Shui. Mau nggak kerja bareng kayak gitu? Ya udah, akhirnya kerja bareng. Ceritanya bergulir keterusan ke Korea masa lalu gitu. Nah, kalau di Exhuma ini tuh kemasannya adalah di Ghost Hunt, di manga Ghost Hunt, si kepala sekolah SMA ini. Awalnya kemasannya tuh premisnya berawal dari situ. Kepala sekolah membutuhkan ahli-ahli untuk menguak ini tuh ada apa di sekolah saya, di gedung lama. Persis kan? Premisnya sama kan? Betul, gitu. Akhirnya si pemimpin, tokoh utama cowok? Iya, Naru. Tokoh utama cowok, Naru ini sebagai pemimpin dari Ghost Hunt yang kemudian yang datangkan lintas profesinya adalah kepala sekolah. Iya kan? Kalian nanti akan dipimpin ini gitu ya. Terus akhirnya ada yang
biksu cewek. Ada Miko. Miko Ada ya. Miko, ada biksu, ada apa namanya pendeta, ada. Pendeta. Terus yang pakai kimono tuh? Oh, medium Gitu. Dan ini kan sama ya. Bagaimana Feng Shui ini dukun si dukun cowoknya itu kan medium. Maksudku kerangkanya tuh sangat. Ada pendeta yang dari Jerman. Oh ya, yang ini kecil. di Gozan Iya, kan. iya, di Tapi sini. di Exuma gitu loh. Sama Ya, ya. dan bahwa kemudian fenomena supranatural itu kemudian dijelaskan dan bisa diatasi dengan beberapa cara yang walaupun mungkin lintas disiplin ilmu, tapi make sense. Betul. Dan aku senangnya di Ghost Hunt ini adalah sama dengan apa yang terjadi di sebut satu film aja yaitu Conjuring, di mana itu Ed dan Lauren Warren itu juga masangin ini teknologi. Oh iya. Iya kan? Kalau Shinaru kan punya fan yang isinya teknologi. Ini kata siapa pemeran utama ceweknya tuh? Ini emang harus gini, emang bisa ditangkap kamera emang ini. Jadi ada kamera infra night vision kayaknya. Karena night vision gitu untuk nangkep ini, terus ada yang kalau ada yang lewat terus ada yang bunyi segala macam. Nah itu kan ya di dunia, di negara-negara maju hal semacam itu tuh mereka berusaha narik hal-hal supernatural ke arah science gitu loh. Nah ada yang berhasil, ada yang enggak, ada yang percaya, ada yang enggak gitu caranya. Tapi kemudian emang ya gelombang elektromagnetik juga ada di sekitar makhluk-makhluk seperti itu kan. Dan memang di Exuma pun walaupun tidak menyentuh saintifiknya, tapi aturan-aturan bakunya itu tetap bagaimana si jenderalnya itu kemudian ketika dia mewujud kita tidak bisa ngapa-ngapain. Karena jenisnya berbeda dengan hantu, dengan roh, dengan spirit yang di babak awal. Yang dari segini tadi itu kan benar-benar nggak bisa diapa-apain. Iya, itu kan hantu, benar-benar ada, ibaratnya ada urusan yang belum selesai. Terus kemudian si dukun ini membantu untuk menyelesaikan. Tapi begitu Jenderal Jepang itu hal yang berbeda lagi. Dan aku senang banget penjelasan si dukun ceweknya ini, shaman cewek ini bilang bahwa dukun. Iya sih. Nah, di berbagai hal kalian mengenal banyak nama, salah satunya jin disebutkan. Jin itu nggak hanya kita di Indonesia, kita di Islam, di negara lain juga mengenal, ada sebutannya DJINN kan, jin. Ya itu bahasa Inggrisnya doang. Iya, tapi maksudnya kepercayaannya tuh sama gitu. Dan pada saat kekuatan jahat itu mewujud, maka ini hal yang berbeda karena si dukun cewek itu pada saat ketakutan di gudang itu ngelihat tapak kakinya jenderal itu kakinya itu menapak ke tanah dan ada bayangannya. Benar. Berarti ini itu kan aturan ya? Itu aturan bahwa dimensinya sama. Satu lagi. Kenapa kok aku Sebentar, ini kok enggak ya? Enggak, itu kan Mas. Enggak, jangan gitu Mas. Astagfirullahaladzim. Enggak, itu ngomong ger serangga Mas. Astagfirullah. Aku lupa tuh ngomong. Satu lagi hal yang bikin aku ada dua temanku yang benar-benar bilang dan mereka semua tahu kalau aku penakut kan. Satu bilang Gozan, satu bilang KTJ. Oh iya. Kisah Tanah Jawa. Okay. Mereka pasti seneng karena aku seneng KTJ. Nah bener, KTJ itu kan soal rule ya, soal aturan, soal di aturan-aturan ini yang memang kemudian nggak bisa ditabrak seenaknya. Ya, betul. Dan kalahnya jenderal itu pakai aturan juga. Bahkan jenderalnya itu mungkin ya teman-teman, ini mungkin ya, sepemahamanku adalah mewujudnya jenderal itu adalah perwujudan dari roh jahat, terus kemudian karena ritual, dan itu mewujud menjadi, kalau bahasa kita mungkin di Indonesia, siluman. Jadi benar-benar memang... Kalau Mas Bagas baca ini, yang ini tuh persis Mas. Tapi nyambung nggak? Nyambung. Oh, oke. Pembuatan ya? Pembuatan pembuatan siluman. Jadi kenapa ini tuh hantu loh. Tapi kok dia fisik? Kok fisik gitu? Bagaimana cara ngalahinnya? Ternyata emang ini tuh ternyata ada yang bikin, ada yang dulu dan kemudian kan kumpulan kebencian, jadi energi negatif. Sebagaimana di Exuma itu ternyata kan juga
itu dibikin dengan sengaja untuk menampung energi-energi negatif sehingga fisiknya, meskipun fisiknya mewujud, dendamnya besar. Iya, masih ke bawah. Kekuatan iblisnya juga gede banget. Iya. Nah itu sayangnya Mas Bagas nggak bisa baca sampai sini. Itu dia sih. Jadi Itu bagus banget sumpah itu. jadi menarik sih bahwa siluman pun kekuatan-kekuatan jahat negatif semakin kuat mereka, ya sinar matahari itu memang Ya sama persis di Iya Gosan kan? juga gitu. Iya Nggak kan? bisa ngelawan sinar matahari. si Sama kayak demonnya Oh iya, Slayer Demon kan? Slayer. Jenderal Jepang itu juga berwujud iblis, tapi begitu tahu ayam berkokok, oh ini saatnya jadi Banaspati saya. Ya itu aku shock sih. Tapi bagus. Nah, apa ya kalau nggak tahu di Jepang ada yang kayak gitu Amaterasu bukan? Bukan Amaterasu itu matahari. Oh matahari. Ya mungkin aku nggak ngerti. Kalau harusnya ada. Kayaknya itu di mana-mana. Di mana-mana. Mungkin Hantu-hantu ada kali api ya. itu pasti ada. Kayaknya ada ya. Itu pasti ada. Jadi memang menurutku aku nggak suka ya teman-teman dengan cerita yang antara babak 1 dan 2-nya nggak ada Sambungannya. nggak ada hubungannya. Gitu. Ada. Tapi Patah. Ini patah, tapi menurutku Exhuma itu menggabungkan keduanya ini karena ketidaksengajaan dan menjadikan si bapak Feng Shuiist, benar nggak ya namanya? Ahli Feng Shui. Ya, ahli Feng Shui itu merasa bahwa ya aku harus beresin ini sih, aku harus beresin ini. Udah kadung, udah ya udah gitu. Jadi menurutku sih menariknya sih. Dan setelah nonton wajar kalau sampai 10 juta penonton. Wajar. Dan aku menunggu Exhuma 2. Memang sebagus KKN Desa Penari Mas ya. Masih puasa soalnya, Riz. Kan sama 10 juta. Masih puasa, aku nggak bisa jawab. Aku masih puasa soalnya. Okay. Satu lagi sih aku yang suka banget soal Exhuma dan Ghost Hunt dan sebagainya itu adalah bagaimana mereka itu bisa banget menceritakan hantu, menceritakan setan, dukun tanpa apa ya, mengejek budaya. Oh iya. Mereka berpijak di tempat mereka aja. Jadi nggak cross. Bukan. Lebih maksudku adalah biasanya film-film hantu, film-film itu kan hantunya superior. Kemudian ini kan karena klenik dan lain sebagainya itu jahat. Oh iya. Kan? Hitam dan putihnya jelas. Nah, kalau ini gimana? tuh enggak, ini tuh budaya itu adalah di Indonesia terutama itu kan mereka menjadikan film-film horor itu kan budaya dan sebagainya itu adalah device untuk filmnya berjalan tapi nggak diapa-apain. Di sini tuh budaya adalah bagian integral dari sebuah film. Betul. Bagaimana kenapa di babak kedua itu yang ngeyel itu malah yang cewek? Si bapaknya. Bapak Feng Shui, ahli Feng Shui. Karena ada hubungannya sama budaya. Budaya Korea. Betul. Kenapa? Si mbak dukunnya itu, aku tuh nggak ngerti nama, aku lupa namanya Mas. Iya, aku juga, istriku yang tahu namanya. Aku tuh nontonnya kan gini ya, jadi Iya. Jadi apa ya, kisah itu akan baik kalau risetnya didukung dengan baik dan judulnya mempresentasikan risetnya. Exhuma itu kan gali kubur tuh. Iya, pemindahan. Sebenarnya kan kayak gitu. Nah, itu aku yang pengen kalau ada film-film horor Indonesia, walaupun aku nggak nonton ya, apa ya, lebih. Dan tidak ini, Riz, tidak memungkiri juga bahwa cerita bergulir karena ada uang. Karena mereka tuh memang secara profesional sama kayak Gus. Iya, jadi maksudku kayak misalnya kita nonton, aku lupa, di Conjuring juga bukan tentang uang kok, untuk bantu orang. Meskipun ada nilainya ya, tapi kan tidak diceritakan di film gitu. Tapi maksudnya di Exhuma tuh aku senangnya emang ya ini profesi kami. Ya emang begini gitu. Jadi bagus banget sih, bagus ya asik banget. sih gitu. Itu yang aku sangat apresiasi terhadap Exhuma, dan kemudian aku suka banget walaupun itu film horor dan aku terpaksa nonton di bioskop, tak jabani. Ya. Karena ya bungkusannya bungkusan Ghost Hunt, dan Ghost Hunt aku suka banget sama Ghost Hunt. Nah, teman-teman yang pengen beli Ghost Hunt, saya nggak tahu beli di mana. Nggak tahu juga. Udah lama sih. Ya mungkin nanti tak cariin di Tokped ya, nanti tak taruh di deskripsi, siapa tahu ada yang mau beli. Oke. Ya udah, itu sih teman-teman obrolan kita tentang Exhuma dan Ghost Hunt gitu. Jadi bukan tentang filmnya ini secara tayangnya keseluruhan. Sabtu kali ya? Mudah-mudahan bisa. Atau malam Jumat? Besok malam berarti. Oke. Enggak, either Sabtu atau besok. Iya. Oke, itu Oke, aja. itu aja. Thank you teman-teman udah nonton sampai akhir.
Sampai ketemu di cerita horor selanjutnya. Enggak dong. Bukan ya. Oke. Ya siapa tahu teman-teman akan komen, iya nih cerita horor apa karena aku suka sekali horor. Komik horor selanjutnya, oke? Ya, oke, bye.